Salam saudara, kembali bersama saya Indraha dalam acara renungan pada hari ini. Tentunya kita mau bicara tentang masalah penyaliban Yesus, dan dalam penyalibannya itu ada juga dikasih dia mahkota duri selain dia memikul salib, dan kemudian begitu dia disalib maka dia dipaku, tangan kiri kanan dipaku dan juga kedua kakinya dipaku. Nah, saya berikan judul kali ini adalah Paku Yesus, lambang kasih yang tak terbatas. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25 berkata, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saudara, murid Yesus sendiri yang bernama Thomas ingin mengklarifikasi secara utuh, meneliti secara utuh dengan jari-jarinya tentang Yesus, apa yang dialami Yesus. Dan ini sebenarnya diceritakan ini setelah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, paku biasanya digunakan untuk membangun sesuatu, menyatukan kayu, menciptakan kekuatan. Tetapi paku yang menembus tangan dan kaki Yesus adalah paku yang membangun keselamatan manusia. Selangi, paku yang membangun keselamatan manusia. Ya, itu digarisbawahi. Nah, itu bukan sekedar benda besi, tetapi lambang penderitaan, kasih, dan anugerah yang tak terukur. Kemudian mari kita bahas yang pertama, paku yang menyatakan kasih, yang dalam Roma pasal 5 ayat 8. Paku-paku itu bukan yang menahan Yesus disalib. Kasihnya lah yang menahannya di sana. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya. Kemudian Yesus bisa saja turun dari salib, bisa. Ya, tetapi ia memilih bertahan karena dia mengasihi kita. Yesus bertahan di kayu salib demi kita. Dan itulah cinta kasihnya yang tak bisa diukur oleh ukuran manusia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita orang-orang berdosa, walaupun kita tetap hidup dalam dosa, bukan berarti kita dihukum mati, saudara. Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh luar biasa, Tuhan itu sangat dan sangat baik buat saya dan buat saudara. Nah, setiap kali kita memandang salib, ingatlah, itu bukan hanya tempat kematian, tetapi bukti cinta kasih terbesar kepada saya dan kepada saudara. Yang kedua, paku yang menyembuhkan luka. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Paku yang melukai Yesus adalah bagian dari penderitaannya, yang membawa kesembuhan bagi luka-luka kita, rasa bersalah, kecewa, sakit hati, trauma. Jadi dengan adanya penyaliban Yesus, itu memberikan kita suatu jawaban pada kali ini. Tak ada luka yang terlalu dalam hingga kita bisa dijamah oleh tangan yang pernah dipaku demi kita. Enggak ada. Hanyalah luka Yesus yang dapat menyembuhkan rasa bersalah kita. Hanyalah luka Yesus yang menyembuhkan rasa kecewa kita dan rasa sakit hati kita dan juga rasa trauma kita, rasa takut kita. Nah, saudara, yang ketiga, paku yang meneguhkan iman. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 28. Thomas tidak percaya sebelumnya melihat bekas paku, tapi setelah melihat dia berseru, "Ya Tuhan dan Allahku."
setelah dia memahami, setelah dia mengerti, setelah dia menyentuh bekas luka di tangan Yesus, di lambung Yesus, di kaki Yesus, dia percaya dan dia berkata, bahkan dia berseru, "Ya Tuhan, ya Allahku." Artinya saudara, bekas paku menjadi bukti nyata bahwa Yesus benar-benar bangkit dan menang atas maut. Paku bukan akhir cerita. Kebangkitan adalah buktinya. Saudara, yang keempat adalah paku yang menantang kita untuk hidup baru. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, orang yang menerima Yesus, biarlah dia saat ini menghidupi Kristus dalam hidupnya saat ini. Kalau Paulus berkata demikian, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan cerita ini, sejarah ini, firman Tuhan ini, saudaraku, biarlah Kristus hidup di dalam saudara. Paku itu bukan hanya untuk Yesus, kita pun dipanggil untuk mematikan kedagingan kita, meninggalkan dosa, dan hidup dalam kebenaran. Artinya saudara, kalau memang engkau telah melihat dan menyaksikan dan merasakan penderitaan Yesus, yang Yesus alami, yang Yesus dikorbankan di atas kayu salib, dia menderita, dia dicemooh, dia diludahi, dia dimahkotai duri, dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, dipaku kakinya. Dengan demikian, mari kita saat ini mematikan kedagingan kita, meninggalkan dosa, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, paku-paku Yesus bukan lambang kelemahan, tapi simbol kemenangan. Artinya orang yang dalam Yesus, dia pasti di dalam kemenangan. Paku yang menghancurkan dosa, paku yang meneguhkan kasih, paku yang menyatukan manusia dengan Allah. Dengan adanya tangan Yesus dan kaki Yesus dipaku, kita saat ini telah bersatu dengan Bapa di surga. Pertanyaannya saudara, apakah hidup kita hari ini mencerminkan nilai dari paku-paku itu? Ataukah kita kembali hidup dalam dosa yang telah dipakukan di salib? Mari hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan dan kuasa salib. Karena pakunya kita dimerdekakan. Kita sudah merdeka. Saya percaya saudara hari ini diberkati Tuhan. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Usaha saudara diberkati Tuhan. Nama Yesus dimuliakan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.